Selamat pagi dan selamat hari Minggu, Shalom. Kita berjumpa lagi dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Minggu 24 Mei 2026. Kita akan mempersiapkan diri kita mendengarkan sabda Tuhan dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan Allah pagi ini. Terima kasih untuk penyertaan dan kasih-Mu dalam peristirahatan kami semalam. Hingga pagi hari ini di Minggu Raya kami bersyukur di hadapan-Mu dan rindu mendengarkan sabda-Mu melalui waktu teduh pagi ini. Karena itu kami mohon pertolongan Roh Kudus dimampukan. Bersabdalah ya Tuhan, ampuni dosa kami. Terima kami yang datang berdoa dan bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Sakeus. Yesus masuk dan melintasi kota Yeriko. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia orang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil oleh karena orang banyak sebab badannya pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Sakeus pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Melihat hal itu, semua orang mulai bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Namun Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Renungan kita hari ini, Tuhan mengenalku, naisan puang tukaleku. Jemaat yang diberkati Tuhan, salah satu kebutuhan dasar manusia, yakni rasa cinta atau rasa dimiliki. Tentu ini menjadi harapan setiap orang. Namun, bagaimana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam hidup kita? Apa yang akan kita lakukan? Hal ini yang dialami juga oleh Sakeus sebagai seorang pemungut cukai. Ia cukup memiliki citra yang buruk pada kala itu. Ia dianggap sebagai seorang pendosa. Ia pun jauh oleh karena ia pun dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya. Tentu ini bukanlah hal yang mudah. Namun rasa ini mendorong Sakeus untuk melihat siapa Yesus yang sedang melintasi kota Yeriko kala itu. Kerinduan Sakeus menggerakkannya untuk berusaha, bahkan ia mengabaikan orang banyak. Ia berlari sampai memanjat pohon demi melihat Yesus. Menariknya, ternyata Yesus melihat dan dengan sengaja memanggil Sakeus dengan namanya. Apa yang dilakukan oleh Yesus menjadi tanda bahwa ia dekat kepada mereka yang terpinggirkan, yang mungkin dianggap tidak berarti ataupun dianggap sebagai seorang pendosa. Ketika Yesus melihat dan memanggil Sakeus, kebutuhan dasarnya terpenuhi. Ia merasa dicintai, Sakeus merasa berharga.
Ia yang selama ini dikucilkan sekarang mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Dan hal ini mendorongnya untuk memperbaiki relasinya dengan orang lain. Ia berbagi dari apa yang ia miliki sebagai tanda bahwa Sakeus telah mengalami cinta setelah berjumpa dengan Yesus. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam persekutuan sebagai umat Allah, seringkali kebutuhan dasar, sosial dasar kita juga tidak terpenuhi. Lalu apa yang kita lakukan? Meninggalkan persekutuan atau berusaha untuk melihat bahwa Yesus hadir dalam persekutuan kita. Yesus selalu peduli. Ia mengenal kita dan ia tahu apa yang kita alami. Setiap usaha yang kita lakukan dalam melihat Yesus pasti diresponnya. Ia akan memenuhi segala kerinduan dalam hati kita. Ia ingin kita sadar bahwa ia peduli dengan hati kita. Ia mau mengubahkan kita. Amin. Kita tundukkan kepala kita, naikkan doa syukur dan syafaat. Kami bersyukur Tuhan di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Meteraikan dalam hati dan pikiran kami. Dan sungguh-sungguh terus meyakinkan kami. Allah mengenal hati. Allah mengenal pribadi kami. Tidak ada yang tidak dikenal oleh Allah sendiri. Karena kami adalah ciptaan-Mu dan milik-Mu. Terima kasih. Melalui hidup yang dikenal dan dikenal oleh Allah, kami makin dijamah, dipulihkan. Hati kami disapa Tuhan. Untuk kami makin dikuatkan menjalani hidup ini. Dalam minggu raya ini, kami mempersiapkan diri kami, hidup kami, untuk melayani Tuhan dan beribadah. Kiranya Tuhan tolong dan memberkati dan memimpin kami semua. Berkati umat Tuhan dimanapun saat ini. Juga Tuhan berkati. Mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berduka, Tuhan hiburkan. Yang lalai, Tuhan sadarkan. Yang bergumul, teguhkan, kuatkan, dan topang hidup mereka. Bapa Sorgawi, berkati anak-anak-Mu. Dalam tumbuh kembang mereka berkati. Bangku sekolah, kuliah, berjuang dalam pendidikan. Tuhan berkati. Mencari pekerjaan, Tuhan beri yang terbaik. Orang tua kami, opa dan oma, kakek dan nenek. Seluruh keluarga-keluarga kami dimanapun dan jemaat Tuhan. Sebagai satu keluarga Tuhan, kiranya terus kami diberkati. Berkati pemimpin bangsa dan negara kami di negeri ini, Republik Indonesia. Dan peliharakan hidup kami hari ini. Dalam perjalanan-perjalanan kami. Tuntun kami ya Bapa. Ini kami yang datang berdoa berseru. Dalam nama Yesus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian waktu teduh pagi, Tuhan memberkati kita. Selamat pagi dan selamat hari Minggu.